Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Lail tentang perbedaan jalan hidup manusia. Ada yang bersedekah, bertakwa, namun ada juga yang merasa kikir dan mendustakan janji Allah. Dijelaskan bahwa perbuatan baik seseorang tidaklah sia-sia. Allah menjanjikan kemudahan bagi orang yang memberi dari hartanya demi kebaikan. Surat Al-Lail mengajarkan bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah dengan niat suci untuk meraih ridhonya, harta tersebut akan menjadi simpanan yang abadi. Harta itu tidak hilang, tapi berubah menjadi cahaya di alam kubur dan penyelamat di akhirat. Dijelaskan juga, jika seseorang menggunakan hartanya di jalan penuh kemungkaran, maka Allah akan mudahkan jalannya dan memasukkannya ke dalam api neraka. Lalu, sudahkah kita mengikhlaskan sebagian dari apa yang kita miliki untuk bekal di akhirat? Sudahkah kita mengutamakan kebaikan daripada menumpuk harta dan menjadi sia-sia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, kalau kita kelak meninggal dunia, Bu, meninggal. Mau duluan apa belakangan? Meninggal pasti. Kelak kita meninggal dunia, kira-kira bekal apa yang kita bawa ke alam akhirat nanti? Amalnya apa? Amal soleh bentuknya apa? Sedekah. Suami dibawa enggak? Mau ikut enggak Pak kalau ibu meninggal? Pak? Pak? Suruh jawab diem aja ini. Ibu mah meninggal aja saat gitu. Bu? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut gak? Kompak banget kagak. Pada saat kita meninggal dunia, yang mau dan ikut kepada kita semua adalah amal soleh kita. Di antaranya ada harta-harta yang kita sedekahkan juga ikut akan menjadi pahala kita nanti. Dan itu akan jadi tabungan kita di alam akhirat. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang harta yang akan kita bawa pada saat kita meninggal dunia. Walaupun mobil nggak ngikut, rumah nggak ngikut, istri nggak ngikut, suami nggak ngikut, anak nggak ngikut, ada yang ngikut sama kita. Apa itu? Akan dibahas bersama dengan guru kita. Yang pertama ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat yang akan menafsirkan surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Untuk itu kami persilakan. Silakan Kiai Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciawi, pulang-pulang beli nanas. Cakep. Yang jawab salam dengan sepenuh hati, mudah-mudahan kreditannya, tunggakannya, utangnya biar pada lunas. Amin. Yang paling kenceng ngamininnya ketahuan utangnya paling banyak. Saya dong. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Kholik. Kita doain bersama-sama mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sitrin Assalam Bekasi, yang saya doain semoga semuanya besok masuk surga. Besok. Bu, Ya. udah pada siap? Lah ngapa tadi diaminin? Mau kapan ge kita mati, yang penting matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Segenap para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 3 perkara yang mengantarkan jenazah menuju kuburan. Ada berapa, Bo? 3. Ada berapa? 3. Pak, ada berapa? 3. Apanya yang 3? Perkara. Perkaranya ada 3. Yang pertama ahluhu, dan yang kedua maluhu, yang ketiga amaluhu. Yaitu artinya yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Ayo dah kita bareng-bareng Bu ya. Ada 3 perkara nih, entar yang nganterin nih jenazah. Itu yang pertama apa tadi? Keluarga. Yang kedua Hartanya. yang ketiga Amalnya. amalnya. Fayarji usnani, cuman yang 2 ini ntar pulang. Yang 2 ntar pulang. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang nyisa cuman atu. Lalu yang pulang ini yang 2 itu apa saja? Yaitu keluarganya dan hartanya. Dan yang tersisa mengikuti daripada si jenazah yaitu amalnya. Do you understand? Yeah. Alhamdulillah. Wah keren, orang sini pada bisa bahasa Inggris. Luar ya. biasa, Masya Iya, Allah. dibangis sama no doang. Keluarganya po cuman nganterin doang tuh sampai kuburan. Entar dia pulang, anaknya ngikut. Entar dia juga pulang po, anak kita yang kita bela-belain po. Dia sekolah, kita sekolahin, bener apa bener? Dia kuliah, kita kuliahin. Dia kerja, kita cariin. Dia pengen nikah, kita urusin. Entar pas gini kita mati, mau gak tuh anak kita nemenin kita di kuburan? Kagak. Kadang-kadang jangankan po, kita udah mati. Kadang-kadang dicengap-cengapan aja, bukan ditalkinin. Dia bisikin kuping kita, Pak, sertifikat tanah mana? Orang metalkinin nanya sertifikat. Ada yang kayak gitu apa kagak? Ada. Nggak ada di sini mah. Iya, sertifikatnya dibuang semua. Sekolahin semua. Sekolahin tapi biar pinter tuh sertifikat. Itu anak kita sampai seperti itu, nggak ada yang mau nemenin kita di kuburan, nggak ada. Makanya hidup ini nggak ada yang setia. Dulu suami istri kan ketika menjadi pengantin baru, dia ngomong di bawah pohon kelor. Bang, Neng mah nggak bisa hidup tanpa abang. Pret. Laki ngomong sama, abang juga nggak bisa hidup tanpa abang, tanpa Neng. Saya mau tanya dia, ntar pas giliran bini mati mau ngikut kuburan apa kagak? Kagak Bu, kalau misalnya laki mati ntar mau nemenin di sono. Kagak, iya. Lakinya meninggal dunia mati kan. Ada yang ngurugin, kata bininya cepetan apa diuruk. Emang apa po? Gue pengen kawin sama RT. Ada RT ada mari. Coba. Baru kelar 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu bininya yang tadi masih ada lakinya kagak pernah dandan. Pas dia udah jadi janda, lipsikan lagi. Iya, bedakan lagi. Dia nongkrong, hidupku bahagia sekarang.
Coba. Lakinya nih masih hidup, bininya meninggal duluan. Pas kelar 100 hari pura-pura meriang dah. Ditanya sama anaknya, Bapak mau makan apa? Enggak mau. Ayam bakar kagak, kawin mau. Enggak ada yang setia, enggak ada. Yang setia cuman amal. Harta gepo wujudnya ntar gak bakal ngikut sama kita. Manusia lahir ke bumi ini bawa harta apa kagak? Enggak. Ada di sini bayi baru lahir udah pakai giwang ada. Ada baru udah pakai kalung emas ada. Enggak ada. Wah viral. Wah viral loh, bayi baru lahir pakai kalung emas. Oh, apalagi emas lagi mahal sekarang ya. Langsung dijual sama babanya itu dia. Iya. Ntar juga kalau mati lah gak bawa apa-apaan, timbang dibungkus pakai kain. Kain kapan? Kenapa itu namanya itu kain, namanya kapan? Ini mengingatkan kepada kita, kapan kita mati. Begitu. Harta wujudnya gak bakal ikut sama kita. Selepas kita dikebumikan, mobil pulang, motor pulang. Jangankan mobil motor, ada pengki aja tinggal diambil lagi sama dia. Iya. Tengah jalan kan, oh pengki ketinggalan, ambil lagi, ambil. Iya, tikar pandan Pak Sobik diambil lagi. Iya, gak ada yang ngikut. Cuman yang ngikut dengan kita adalah amal soleh. Amal soleh itu banyak. Sedekah amal soleh. Infak amal soleh. Sholat amal soleh. Senyum aja, senyum itu amal soleh. Bahkan dikatakan senyummu di wajah saudaramu adalah sodakoh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu gak bisa sedekah pakai duit, senyum. Ketemu saudara, senyum. Ketemu tetangga, senyum. Ketemu RT, senyum. Ketemu pohon pisang, wah gila pisan udah. Iya. Tuh. Makanya yang namanya infak itu memberikan sesuatu yang berupa harta untuk di jalan Allah. Nyumbang pembangunan masjid, alhamdulillah. Musola, majlis taklim, alhamdulillah. Kalau sedekah itu bisa berupa harta dan juga bisa berupa tenaga. Itu namanya sedekah. Makanya dalam surah Al-Lail di situ dijelaskan bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia bertakwa kepada Allah, Allah bakal beli jalan kemudahan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Akan tetapi kalau orang pelit, tahu pelit? Tahu pelit? Pelit itu kata orang kampung saya, kalau dia gasiran 7 meter tuh pelit. Iya. Orang pelit ciri-cirinya kalau habis ngopi ampasnya dijemur lagi sama dia buat besok. Iya tuh. Iya, habis ngopi dijemur ampasnya buat besok. Iya, kebangetan pelit orang tuh. Iya. Kalau dia pelit, siap-siap balasan dari Allah. Allah berikan jalan kepadanya kesengsaraan. Makanya dalam hadis Nabi ini, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minanas, qaribum minal jannah, ba'idum minanar. As-sakhiyu itu artinya adalah orang yang dermawan, orang yang suka ngasih seperti Bang David. Wah, beliau luar biasa. Beliau itu orangnya baik banget. Asal ada orang lewat depan rumahnya selalu dikasih sama dia. Kasih apa, iya. Ustaz? Tetangga lewat dikasih. Kasih. Iya, Ustadz lewat Kasih. dikasih. Kiai lewat dikasih. Dikasih apa? Dikasih lewat. Emang punya dia jalanan. Dikasih. Orang dermawan itu yang pertama dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia, dekat dengan sorga dan jauh dari neraka. Orang kalau baik dermawan kira-kira temannya banyak apa kagak? Banyak. Yang jauh aja ngaku kok saudara. Iya, kalau lagi dermawan, lagi banyak duit. Coba nggak punya duit, ya saudara nggak ngakuin kagak. Iya. Tapi sebaliknya, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minanas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Tuh, ada gak di sini yang pengen main sama orang pelit? Enggak. Jangan main sama dia mah pelit. Sampai-sampai orang pelit kagak mau main sama orang pelit. Sampai begitu coba. Iya, Iya benar. Lu ngapa main sama dia? Dia mah pelit, lu kayak pelit. Iya. Tuh. Gitu. Makanya kalau pengen dekat dengan Allah jadi orang dermawan, Pok. Ya. Sedekah itu jangan nunggu kaya. Insya Allah dengan sedekah semuanya jadi orang kaya. Amin ya robbal alamin. Bu, mau masuk surga?
Dengan sedekah amal soleh yang akan nemenin kita ya Bu ya. Bu, Bu, masih mikirin yang pelit siapa ya? Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Masya Allah silakan. Oke silakan. Mana tadi? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maimunah izin bertanya Pak Ustadz, harta apa saja yang menjadi sia-sia menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz silahkan boleh dijawab Ustadz ya. Ya terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Maimunah yang punya tetangga namanya Mesaroh. Pertanyaan beliau tadi sama-sama sudah kita dengar, harta yang sia-sia ya dalam pandangan Islam. Bahwasanya harta yang kita miliki saat ini itu semua akan dihisab. Akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan harta yang mewah, harta yang mahal, yang murah aja itu dihisab. Dari mana kau dapatnya? Lalu kau gunakan untuk apa itu harta tersebut? Semuanya. Makanya jangan dianggap enteng, Pok. Jangan dianggap enteng orang yang banyak duitnya, orang banyak hartanya itu nanti itu kayaknya enteng banget, kagak. Karena kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Orang miskin yang beriman itu lebih dulu masuk ke dalam sorga setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari di sono adalah yaitu 500 tahun. Karena bandingkan alam dunia dengan alam akhirat adalah 1000 tahun. Di sini, di sono adalah 1 hari. Kira-kira nih Bu, kalau orang miskin beriman masuk sorga duluan daripada orang kaya, kira-kira enak gak jadi orang miskin? Nah ngapa diem aja nih gue tanya. Ngapa diem aja? Ngapa? Ngapa? Enak aja orang miskin? Nggak enak. Kok nggak enak? Tetap baik urusan kayak gini pengen kaya-kaya juga. Harta itu hanyalah titipan. Makanya Bu, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, niatkan dalam hati kita, ini dari Allah, aku kembalikan kepada Allah. Karena semua yang kita miliki ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gunakanlah harta itu sebaik-baik mungkin. Jangan disia-siain. Ini kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin, kalau lagi susah mah roman-romannya sering banget bangun tengah malam. Kayak ibu-ibu di sini romannya kelihatan banget kalau tengah malam suka bangun. Iya. Ngapain, Pok? Pipis doang. Habis pipis ngapain lagi? Wah, abis pipis langsung tidur. Jorok banget. Yo kalau lagi susah mah nih ya, roman-roman rajin buat tahajudnya, bangun rajin buat duha, rajin banget sama ke masjid rajin, pengajian rajin, pas giran banyak duit, adanya di mana? Wah, ngapain? Wah, elah kelihatan muka-muka suka ke mall cuma foto-foto doang. Iya, buat update, iya. Padahal cuma ngelewatin doang. Iya, ngelewatin doang udah update. Iya, ya Allah. Kadang-kadang begitu. Makanya bersyukurlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah tatkala kita sukses. Tatkala kita banyak duit, ingat sama Allah. Tatkala kita lagi maju, ingat sama Allah. Sebab ketika kita lagi sulit, Allah ingat sama kita. Harta yang manfaat, harta yang kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Nanti terputus amal manusia setelah dia meninggal dunia. Cuman ada 3 yang masih terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Makanya jadi orang jangan kebangetan hitung-hitungan dalam urusan sedekah. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, Pak, kalau mau ke masjid sholat Jumat di dompet ada 100.000, 50, 20 ceban sama goceng 2.000, yang diambil yang mana? 2.000. Deh. 2.000 Bang David, 2.000 masukin dalam kotak kan ya. Dia ngomong, ya Allah masukin hamba ke dalam sorga. Kata mereka sorga 2.000. Tapi harta ada yang sia-sia, yang mana dia lupa kepada sang pemberi harta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.